pendidikan itu ujungnya nanti membuat semua orang yang hadir dalam pendidikan formal ini, formal dan luar itu, bukan hanya tidak percaya kepada soul, bukan hanya tidak percaya kepada jiwa, bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, tapi against God. Dia bunuh Tuhan itu. Kalau tingkat kesadarannya lebih tinggi, maka perspektif Tuhannya juga akan menjadi semakin tinggi. Gitu ya. Nah, saya ingin sebuah refleksi dari Mas Yudi ya, bahwa ternyata memang pendidikan modern ini membuat kita abai pada hierarki ekstensi. Nah, kalau kita bicara Tuhan, sebetulnya kan bicara tentang sumber dari segala yang ada, dia yang meliputi semua dimensi itu yang tidak pernah dibahas dalam dunia modern. Nah, bagaimana Mas Yudi? Gitu. Karena ini nanti efeknya banyak loh Mas Yudi. Tanpa ini Pancasila jadi omong kosong juga loh. Kalau menurut saya itu by design. Jadi kalau kita flashback agak lama ke masa lalu, sumber-sumber peradaban itu kan sebenarnya dari timur. Dan source-nya itu ada soul. Source-nya itu jiwa yang mengajak untuk bersama-sama mencapai keluhuran. Lalu dia menjadi dominan di dunia. Dan orang merasa bahwa begitu lama dominasi itu, pada saat yang sama itu juga tunduk pada hukum alam, karena dominan pasti suatu saat akan turun. Nah, kontra dari pendidikan itu, kontra dari peradaban itu adalah peradaban yang menyetujui yang 2% seperti yang disampaikan Pak Kun itu, yang beriman pada yang material itu, dan dalam rangka melakukan dominasi atau counter attack terhadap dunia timur, mereka mendesain satu pendidikan yang pendidikan itu ujungnya nanti membuat semua orang yang hadir dalam pendidikan formal ini, formal dan luar itu, bukan hanya tidak percaya kepada soul, bukan hanya tidak percaya kepada jiwa, bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, tapi against God. Dia bunuh Tuhan itu, dia bunuh jiwa itu, dia bunuh perasaan itu, dia bunuh substansi itu. Makanya sekarang kalau kita datang kepada orang yang paling kuat, lalu kita bilang, saya mau nyalon bupati, itu pasti tidak ditanya apa idemu, sebab ide itu bagian dari soul. Pasti yang ditanya duitmu piro. Itu kan ujung dari satu proses perang yang kita tidak sadari. Nah, makin tidak disadari karena pemimpin-pemimpin formal kita itu ternyata bukan sekedar tidak sadar, dia part of them. Secara resmi mereka part of them karena mereka dididik dengan satu pendidikan yang seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak percaya kepada soul, saya tidak percaya kepada jiwa, saya tidak percaya kepada substansi, karena seluruh pendidikan yang saya ikuti itu tidak ada mata kuliahnya, tidak ada kurikulumnya. Jadi pasti ini desain. Yang lebih repot, lembaga-lembaga seperti Lemhanas itu harusnya menciptakan kontra desain. Ternyata enggak. Makanya kan salah satu ajakan saya kepada teman-teman di sini, kita adalah bukan sekedar menyadari Pancasila, tapi juga harus menciptakan satu kontra desain. Dan itu pekerjaan raksasa. Kita bangun think tank ya, yang betul nanti melawan itu. Gitu ya. Soal bagaimana caranya ya nanti Pak Setio kan bisa tanya kepada yang divine itu. Saya nggak mampu. Kira-kira usulan saya begitulah gitu ya. Siap bos. Soal realisasinya nanti Pak Jabo itu. Punya jadilah. Itu sih kalau perasaan saya, karena dulu waktu diminta oleh Pak SBY untuk menyusun penyempurnaan undang-undang kurikulum kita, kesimpulan saya dua. Kurikulum kita ini adalah kurikulum yang ujungnya bukan sekedar sekuler tapi juga anti Tuhan. Pada saat yang sama, kurikulum kita itu memang menjadi bagian dari dominasi material terhadap konfigurasi yang dulu dianggap sumber dari segala sumber peradaban imaterial. Jadi dulu mungkin ya hipotesanya
yang disebut dengan mercusuar dunia itu bukan mercusuar kapitalisme, tapi mercusuar spiritualisme. Makanya kalau misalnya nih, angan-angan saya, Borobudur itu dikembalikan lagi sebagai pusat spiritual dunia, pasti bangsa Barat takut. Keren, itu ide yang keren. Daripada kita buang duit di negara lain. Iya. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi material juga sangat besar. Betul. Kalau misalnya di dunia ini ada orang beragama let's say 1 miliar, yang pilgrim itu 100 juta setahun, satu orang bawa 1 juta, itu kan kelihatan. Kapitalisasinya udah jelas itu. Cuman itu hanya bisa dikerjakan oleh presiden yang berpikir agung seperti pikirannya Pak Setio ini. Nyarinya nggak ada di Indonesia itu, jadi harus impor dari galaksi galaksi yang luar, atau harus kita ciptakan lewat kurikulum itu. Iya. Kalau kita kan udah tua. Bagaimana Pak Kun ini menghadapi ini? Apa tawaran Pak Kun ini ya? Iya. Memang pencerahan itu menjadi penting. Pencerahan itu memberikan kita suatu tingkat kesadaran, memberikan kita suatu wisdom. Iya. Permasalahan tadi, kalau tingkat kesadarannya masih rendah, maka Tuhan yang direfleksikan oleh tingkat kesadaran rendah itu ibarat masih rendah juga. Jadi kalau kita 2 dimensi itu ibarat, kalau tingkat kesadarannya lebih tinggi, maka perspektif Tuhannya juga akan menjadi semakin tinggi. Maka sebetulnya bisa dibedakan antara Tuhan yang realistis ya, Tuhan sesuai dengan kenyataan, sama Tuhan yang diimajinasikan ya. Betul. Nah, dan itu tergantung dari tingkat kesadaran. Semakin rendah berarti semakin berimajinasi tentang Tuhan. Betul. Biasanya dia akan menggambarkan Tuhan seperti watak dirinya gitu ya. Betul. Tuhan tukang marah-marah. Sifatnya sesuai. Oke, lanjut Pak Gun. Menarik. Iya. Nah, ini juga hal yang sangat penting. Jadi memisahkan materi dan spiritual ini kesalahan besar fatal ya. Maka dari itu, karena semua realitanya ini adalah menjadi satu kesatuan, maka dari itu kita harus menyampaikan ini. Saya senang dengan Pak Setio setiap saat dengan juga dengan podcast dengan Pak. Dan akhir saya ini Pak. Wah, ini ya. Hening dan beraksi. Nyata, aksi nyata langsung ya, ini luar biasa. Ini adalah bukti. Dan memang kalau tadi sedemikian sebanyak mungkin orang-orang tadi sudah memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, masalah bangsa Indonesia selesai. Karena masalah bangsa, kalau kita gunakan pendekatan dan strategi yang sama untuk masalah yang sama, kita gunakan itu lagi nggak selesai. Harus ada loncatan satu level di atas tingkat kesadarannya. Nah, makanya saya mau mengungkapkan temuan saya Pak Kun sama Mas Yudi. Ini saya sih berharap hipotesisnya Pak Kun ini nanti nggak gagal ya. Jangan sampai kayak Mas Yudi nasibnya ya. Hipotesisnya ini ternyata temunya beda. Tapi saya mantep ini nggak akan gagal ya. Karena pasti seperti temuan saya. Kita kan seringkali bernostalgia tentang kejayaan bangsa kita. Ya di satu sisi orang bisa mengatakan ini semacam pelarian ya, biasa kita bernostalgia. Tapi sebetulnya ada sudut pandang lain bahwa ini memang sebuah kesadaran yang muncul karena kesadaran itu sudah terekam dalam DNA kita. Secara natural walaupun bangsa kita sekarang sedang ada di bawah, di lubuk hati kita yang paling dalam kita mengerti bahwa kita pernah lebih agung dibandingkan ini. Ya. Nah, saya coba mundur ke belakang. Sejauh yang saya mengerti, salah satu fase di mana kita menjadi bangsa yang agung. Walaupun dulu belum ada republik, adanya namanya kingdom atau kerajaan. Ya kita menjadi kerajaan yang agung, itu di era Majapahit. Dan era-era sebelumnya, itu juga sama. Makanya ada peninggalan yang bisa kita nikmati hingga sekarang termasuk Borobudur yang tadi. Nah, saya melacak, ya Mas Yudi, Pak Kun. Pada saat itu, level of consciousness atau tingkat kesadarannya jauh lebih tinggi ketimbang orang zaman sekarang. Ya, jadi kalau pakai parameter yang saya buat ya, LOC sebagaimana yang saya kembangkan itu, di masa Majapahit Pak Kun, itu LOC kolektifnya itu bisa 250-an. Ya, dalam skala 0 sampai 1000 itu kolektif loh. Jadi
secara umum manusia itu memang baik-baik. Kita sekarang itu pasti di bawah 100. Karena banyak orang menistakan kebajikan, menistakan Tuhan, dan seterusnya. Dan pemimpin saat itu yang diimpikan oleh Mas Yudi. Ya, sosok misalnya Tibuana Tunggadewi. Itu adalah sosok yang diimpikan Mas Yudi bisa diimpor dari galaksi lain. Karena dia memimpin tidak dengan uang, memimpin dengan hati yang murni. Dia adalah, kalau dalam skala yang biasa kita mengerti itu elosinya di atas 700. Gitu. Ya. Dia betul-betul memang orang berkesadaran. Dan itu pula yang bisa kita temukan dari sosok seperti Ken Arok. Kemudian Sri Kertanegara. Kemudian Airlangga. Mereka adalah tipikal negarawan yang pada saat ini nyaris tidak bisa ditemukan. Yang membuat Mas Yudi frustasi dan pengen mati lagi. Sebetulnya itu. Tapi karena kita punya masa lalu itu, maka sebenarnya kita punya harapan dong. Ya. Kalau saya tetap optimis, makanya saya senang ketemu Mas Yudi, ketemu Pak Akun, kita bisa kolaborasi. Ya, saya butuh closing statement dari Pak Akun sama Mas Yudi sebelum kita tutup podcast yang luar biasa ini. Silakan dari Mas Yudi dulu. Kalau metode sebelum tutup ya gini. Kalau metode itu bisa diterima karena berhasilnya pendidikan anti ketuhanan. Iya. Kalau pendidikan kita itu adalah pendidikan yang juga dikerjakan sebagaimana pendidikan zaman Majapahit. Ya elo kita tinggi. Iya betul. Kalau rendah berarti berhasilnya perang militer itu di dalam merubah sistem dan kurikulum pendidikan kita. Jadi solusinya gampang. Jadikan saya menteri pendidikan. Jadilah. Ya. Satu. Tapi gini ya, Mas. Oke. Kalau kita datang ke Singapura, teman-teman profesor di Singapura bilang begini, you have the past, but you haven't the future. Singapura itu tidak punya masa lalu, Mas. Iya. Kami nggak punya candi, kami nggak punya masjid. Tapi dia bilang punya masa depan. Kami punya masa depan. Dan kalau kamu ingin punya masa depan, orang Singapura, jadilah bagian dari Singapura. Enak aja. Makanya Pak Jokowi itu jualan pasir ke Singapura. Itu kan diktum itu. We have the past, but haven't the future. They haven't the past, but they have future. Aduh. Karena itu kalau lu, kata mereka, ingin punya masa depan, you part of. Nah, kalau kita ingin membalik itu, mungkin metodenya adalah metode merubah kurikulum dulu. Iya. Bagaimana mengintegrasikan hening cipta? Ya gitulah pokoknya. Kalau itu ditolak di kampus-kampus lain, kita buat kampusnya. Iya. Nah, kita jadikan kampus Nusantara. Itu tugasan Mas. Jadi kalau kita ingin menjadi tidak seperti bagian dari Singapura, menurut saya lewat kurikulum sekolah. Oke, terima kasih banyak Mas Yudi. Keren. Silakan Pak Kun. Jadi satu hal yang menarik bahwa kalau kita punya tingkat kesadaran tinggi ya, itu menular pasti. Ya. Kalau tadi Prof Yudi memiliki tingkat kesadaran tinggi dan Prof Yudi menjadi Menteri Pendidikan, ya, kita sangat membayangkan beliau ini bisa menularkan ke banyak orang. Jelas. Orang-orang yang vibrasinya rendah itu bisa menjadi tinggi. Dan beliau nanti pasti akan mengembalikan Candi Borobudur sebagai Mandala Agung Nusantara yang menjadi kiblat dunia, menjadi wah luar biasa, objek pilgrimage global. Keren. Ini menarik. Jadi berdasarkan hukum fisika ada yang namanya entrainment. Oke. Jadi kalau kita tadi sebenarnya pas dengan tingkat kesadaran yang tinggi, 12 orang memiliki tingkat kesadaran di level 700. Hanya 12 orang bisa mempengaruhi 90 juta penduduk Indonesia. Itu rumus yang sudah ditemukan oleh David R. Hawkins. Berarti kita butuh 20 berapa? Kalau kali 3 lah, 270 kan? 12 kali 3 36. 36 orang. 36 orang ada berapa orang? Ya. Nah, ini menariknya. Ya. Saya sekarang bertugas mencari orang-orang itu. 36. Sekarang udah berapa orang? Tiga. Saya masih 100. Ya calon lah. Iya. Jadi menariknya ada satu alat yang dikembangkan oleh universitas yang terkenal di Amerika. Jadi alat ini bisa mengukur level of consciousness. Oke. Ya. Saya coba saya perhatikan gitu ya.
Kapan-kapan dipraktekin ya sama kita. Kita bisa eksperimen banyak hal, nanti saya juga bisa menambahi apa yang saya temukan. Ini keren. Luar biasanya bisa sangat sinergi dengan penemuan dari Pak Setio. Siap. LOC. Ini luar biasa nih kalau kita gabungkan. Kita harus. Jadi berkat Mas Yudi kita bisa ketemu. Betul. Dan inilah yang membuat Mas Yudi masih lama matinya. Jadi nggak kebetulan. Enak aja. Oke. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Kun. Baik. Ya. Mas Yudi. Kita pasti akan podcast lagi dengan narasumber yang keren-keren ini. Siap. Jangan kapok loh ya. Ya. Sama-sama. Saya terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, salam Indonesia, salam Nusantara. Terima kasih.